kita baru sampai di Pudong, Shanghai. Jadi kita langsung mau coba cari exit 69. Katanya ada shower room yang nyaman banget. Oke, langsung aja kita ke sana ya. Ini dari tadi baru exit 85. Jadi Pudong itu memang salah satu bandara yang terbesar yang pernah ada di dunia aviasi selain Dubai, DXB. Ini kita mungkin jalan sekitar 10-15 menit untuk menuju exit 69. Sini ada wifi kios buat yang susah dapat internet atau belum beli paket roaming, bisa pakai kios itu buat akses internet. Akhirnya kita sampai gate 69, exit 69. Di bagian kiri sini sudah terlihat ada ruangan shower roomnya. Jadi nanti caranya tinggal scan boarding pass-nya ke device-nya, terus katanya pintunya langsung otomatis kebuka. Kita coba ya. Ini dia shower roomnya. Aku coba scan. Sudah berhasil. Terus masuk ke shower roomnya. Di sini ada semacam vending machine jualan amenities. Kalau misalnya nggak bawa, ada shampoo, sabun muka, sisir dan sebagainya. Ini ada shower roomnya juga. Kalau hijau berarti bisa dipakai. Dia langsung pencet aja tombolnya, ada open dan close juga. Ini semuanya otomatis. Dan showernya kurang lebih seperti ini. Air dryer. Ini yang tadi aku bilang, dia sediain juga disposable bath towelnya. Terus WC-nya bersih banget ya. Ini bener-bener dirawat kayak di hotel. Terus di sini juga lengkap. Ada shampoo, conditioner, dan shower gel juga. Asli, keren banget. Bersih. Jadi buat yang overnight flight, cocok banget buat pakai ini. Jadi aku baru aja mandi di sini. Feel-nya jujur menyenangkan banget ya. Seru banget. Karena bersih banget. Kamar mandinya udah kayak di hotel. Terus juga amenitiesnya lengkap banget. Jadi cocok banget buat Shanghai, Pudong International Airport yang udah bikin fasilitas kayak gini. Jadi jujur kalau misalkan aku juga sempat nemu di Eropa waktu itu tempat mandi di public juga atau public toilet itu harganya bisa sampai 5 euro guys sekali pakai fasilitasnya. Tapi ini dikasih gratis 100% sama masyarakat Tiongkok. Jadi memang masyarakat Tiongkok ini selalu memperhatikan fasilitas-fasilitas umum yang mendukung pariwisatanya guys. Hebat banget. Ini bandaranya sepi banget ya. Ini sekitar jam 8 pagi. Jadi kita baru selesai imigrasi. Tadi ditanyain kenapa lama banget keluarnya, sisa 2 orang yang belum keluar baggage claim. Dan dia langsung buru-buruin karena memang ini kondisi airportnya juga udah sepi banget. Dan bagasi kita juga nggak lagi ada di belt, tapi ada di salah satu counter dan kita bisa langsung ambil gitu aja sebetulnya. Cuma mereka memang concern banget tadi kenapa kita lama banget keluarnya. Mungkin takut ada penyelundupan atau hal yang tidak diinginkan terjadi. Ada 2 orang ini nggak keluar-keluar, tapi mereka udah bisa kedeteksi. Keren banget. Sekarang kita akan menuju jalan Singkuo dekat French Concession-nya. Kita akan cobain public transportnya. Perjalanan mungkin akan menempuh sekitar 40-50 menit. Tapi kalau kita dibanding dengan naik taksi atau naik airport transfer, itu akan lebih worth it naik public transportnya. Kita bakal naik metro. Ada pilihan satu lagi naik maglev, tapi selain harganya yang lebih mahal dan kalau misalkan mau ke Singkuo Route itu juga transitnya cukup banyak gitu. Jadi might as well sama aja kita naik
metro pun juga akan ada transit juga gitu, jadi ya lebih murah dan lebih cepat juga karena ini hari biasa. Dan most likely jalan di Shanghai dari airport ke tengah kota itu juga akan macet sih guys, jadi lebih baik kita naik public transport aja. Jadi kita udah masuk metro line 2 guys. Kita akan menuju Wukang area. Beginilah metronya guys. Cukup nyaman, gede banget, bersih ya metronya. Kita akan jalan sekitar 20 stop, kurang lebih 50 menit kalau kata A-Maps. Jadi Shanghai adalah salah satu kota yang paling terlambat untuk sistem metronya dibandingin kota-kota lainnya seperti Beijing. Tapi hebatnya mereka sekarang udah ngejar jadi metro yang paling besar di China guys. Sampai akhir tahun 80-an mereka masih ngandelin bus, sepeda, ferry, dan beberapa moda transportasi lainnya, tapi kereta ini memang belum ada. Dan enaknya kalau di Shanghai, salah satu kota besar ini, signage semua dalam bahasa Inggris, tapi bilingual ya, ada bahasa Mandarin dan bahasa Inggris juga. Jadi untuk turis itu sangat friendly. Kalian gak perlu takut untuk explore Shanghai karena memang semua signage dan supportnya udah ada bahasa Inggrisnya semua. Jadi metro yang pertama itu line 1 itu dibuka tahun 1993, tapi line-nya berfokus di area selatan Shanghai aja gitu. Line 2 inilah baru di area-area terakhir, dan pembangunannya lumayan lama banget ya dari yang line 1 karena memang ada beberapa faktor. Salah satunya adalah di bawah tanah tuh memang banyak tunnel-tunnel. Yang kedua, lahan dari Shanghai sendiri itu cukup berlumpur, jadi lumayan susah untuk membangun konstruksinya. Tapi mereka paksa terus untuk percepat pembangunannya. Sampai di era tahun 2000-an, ekonomi Tiongkok booming banget. Shanghai dijadikan pusat finansial nasional dan Pudong mulai dibangun menjadi kawasan distrik futuristik. Dan Pudong sekarang katanya udah jadi metro line terbesar di dunia, bukan di Tiongkok aja guys, yang punya line lebih dari 20 line. Luar biasa banget infrastruktur Tiongkok guys. Sampai mereka di satu kota ini aja udah punya ratusan stasiun dan menjadi salah satu rail system metro yang tersibuk di dunia juga guys. Luar biasa, keren banget. Jadi setelah sampai penginapan, kita langsung titip koper, dan ternyata lokasinya strategis banget karena penginapan kita persis di sebelah Apolita Bakery dan cuma sekitar 2 menit jalan kaki dari Wukang Mansion. Jadi sebelum mulai explore area Wukang, kita mampir dulu ke bakery yang lagi booming banget di Shanghai. Dari luar aja udah kelihatan rame, dan pas masuk jujur langsung mulai bingung. Pilihan rotinya banyak banget, tampilannya cakep-cakep, dan semuanya kelihatan enak. Akhirnya daripada kelamaan mikir, kita pilih 4 roti yang paling menarik buat dicoba. Sekarang kita coba review beberapa ya. Apakah bakery viral di Shanghai ini beneran worth it atau cuma menang hype doang ya? Yuk kita cobain bareng. Ini egg tart, tapi rasanya coklat dan pistachio. Ini ada kacang-kacang pistasionya lumayan banyak. Terus custardnya itu biasanya kan egg custard, ini egg custard tapi rasa pistachio. Kemudian ada coklat-coklatnya di pinggirnya. Enak. Mau coba juga. Boleh, cobain. Bener, ada kotor tangannya. Gak apa-apa. Ada tisu basah sih. Pistachio, coklat,
Luarnya flaky, garing-garing gitu. Cuma lumayan berantakan nih. Makannya agak susah. Overall enak. 7 menurut aku. Karena menurut aku masih terlalu manis. 8 Ini rotinya apa ya? Roti brioche juga. Rotinya brioche ya. Dia brioche juga. Terus di sini ada halloumi cheese-nya. Ini kayaknya laku banget. Halloumi apa brie nih? Brie kayaknya. Brie ya? Oh, brie deh. Karena tadi lihat orang-orang mereka pada beli ini juga sih. Jadi banyak yang Ini ada smoked ham-nya. Jadi sebenarnya isinya cuma smoked ham, terus ada brie-nya sama tomat. 3 potong. Cuma 3 potong. Cobain tomatnya dulu. Tomatnya dulu. Kayaknya kita makannya harus terpisah deh, agak susah. Rasa ya. tomat. Enak. Kita coba ya. Gaya-gaya makanan Sunda pakai tangan. Smoke beef dia makan terpisah, kayaknya nggak bisa deh. Ini nyatu gitu. Aku mau gigit smoke beef ini. Biasanya wangi. Dia ada wijennya kencang banget. Enak. Jadi tadi pas sebelum makan hamnya rasanya dominan lebih manis, tapi manisnya lebih ke manis wijen. Brie-nya nyimbangin rasanya, tapi lebih tetap dominan manisnya. Yang ini aku overall suka, dapat nilai 8 dari aku. Hamnya enak banget, asin. Jadi agenda hari ini kita keliling di Wukang areanya. Cerita area ini unik banget. Jadi area ini merupakan France concession yang muncul setelah Perang Candu di abad ke-19. Ketika beberapa negara dapetin hak buat mengelola area tertentu di Shanghai. Jadi area ini dulu dikelola Prancis. Mereka punya polisi sendiri, aturan sendiri, arsitektur ala Eropa, dan jadi kawasan elit internasional Shanghai. Makanya sampai sekarang banyak bangunan art deco, villa kolonial, jalan rindang ala Paris, dan suasananya beda banget dibanding Putong yang futuristik. Sebenarnya yang paling besar ngedorong perdagangan opium ke Tiongkok bukan Prancis, tapi Inggris guys. Jadi melalui perusahaan dagang seperti East India Company, mereka mencoba masuk ke Tiongkok untuk masukin opiumnya. Terus negara barat lain termasuk Prancis ikut dapetin keuntungan dan pengaruh di Shanghai karena diajak sama Inggris. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-19, Eropa sangat tergila-gila dengan teh Tiongkok, sutra sama porselen, tapi Tiongkok masa itu hampir nggak tertarik sama sekali buat beli barang dari Eropa. Akibatnya Inggris terus kehilangan perak karena bayar impornya dari Tiongkok pakai perak saat itu. Dan Inggris cari barang lain yang bisa membuat orang Tiongkok beli dari mereka. Jadilah Inggris nanam opium besar-besaran di India yang saat itu lagi dijajah sama Inggris juga. Terus opiumnya diselundupin ke Tiongkok. Karena opium sifatnya adiktif, permintaannya meledak banget guys. Jutaan orang kecanduan, uang perak Tiongkok justru keluar besar-besaran ke Inggris. Ini bikin dinasti Qing marah besar karena ekonominya jadi keganggu. Banyak pejabat dan masyarakat kecanduan dan produktivitas negara juga jadi turun saat itu. Jadilah di tahun 1839, pejabat Qing terkenal dengan Jenderal Lin, dia nyita dan ngancurin stok opium milik pedagang Inggris di Guangzhou, dan Inggris ngamuk dan pecahlah jadi First Opium War di Tiongkok. Karena teknologi militer Tiongkok saat itu masih kalah jauh dengan Inggris yang jauh lebih modern, Tiongkok jadinya kalah besar di perang itu. Jadi Tiongkok dipaksa menandatangani perjanjian yang disebut Unequal Treaties. Akibatnya beberapa kota dibuka untuk perdagangan asing termasuk Shanghai, dan negara barat jadi dapat area konsesi sendiri nih di sini. Jadi muncullah British Concession, France Concession, dan American Settlement. Makanya sampai sekarang Shanghai punya bangunan yang unik ala Eropa
Pohon-pohonnya juga ditanam dari zaman dulu dan sampai sekarang satu jenis dan cakep banget. Bangunan kolonial juga masih ada, Boulevard ala Paris, dan suasana yang sangat beda dibandingin kota Tiongkok tradisional lainnya. Dan Prancis akhirnya ngembangin kawasannya jadi area elit, tempat diplomat, pusat kafe dan budaya, kawasan paling Eropa di Shanghai. Jadi makanya tempat ini unik banget guys. Suasananya lebih rindang, santai, artistik, dan penuh bangunan art deco. Keren banget guys. Ini apa nih? Kita lagi di Malconic. Malconic Cafe. Sebenarnya namanya M Kubik. Kubik. Iya, Cubic. Cubic. Cubic Mirror. Cuman dia udah sama-sama Malconic ya katanya. Bisa jadi brand Malconic yang bikin. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Di sini semua grindernya Malconic. Grinder Malconic, mesin espresso-nya Malconic, dan hasilnya memang bagus banget dirty latte-nya. Ini sekarang lagi minum yang rasa ram. Tadi sebelumnya kita minum yang cinnamon. Yang cinnamon itu nggak terlalu manis, cuman ada pakai bubuk cinnamon. Kalau yang ini kayaknya dia ada ramnya sih, karena ramnya lumayan kencang. Sama ya karena ada ramnya jadi agak manis. Cuman masih enjoyable sih, enjoyable walaupun agak kencang sih. Jadi kopi ini tuh yang unik dari kopi ini karena gelasnya tadi pas disajiin itu minus 86 derajat Celcius katanya. Terus dia menunya cuma ada dirty coffee doang. Jadi bener dirty coffee cuma rasanya ada 3. Yang tadi kita udah jelasin ada rum, ada vanilla, sama ada cinnamon. 2 dari 3. Lokasinya di Lokasinya ini ada sebenarnya masih area Ukang area. Bukang area ya. Tapi tadi agak jauh ya. Tadi kita naik PT dari Urumqi Road. Urumqi daerah Utong juga sama. satu gelas ini Harganya 26 yuan atau sekitar 60.000 ya. Iya. Ya, kurang lebih 50.000 sampai 60.000 lah. Kurang lebih. 60.000. Overall worth it banget menurutku. Boleh dicoba kalau lagi di Shanghai. Nah, sekarang kita lagi jalan di Huaihai Middle Road, salah satu jalan paling terkenal di Shanghai. Kalau Nanjing Road identik dengan wisatawan dan pusat perbelanjaan besar, Huaihai dikenal sebagai pusat fashion dan lifestyle-nya warga lokal Shanghai. Dulu jalan ini namanya Avenue Joffre dan jadi boulevard utama France Concession. Di sepanjang jalan ini dulu banyak kafe, butik, dan apartemen mewah yang jadi simbol kemewahan Shanghai pada awal abad ke-20. Makanya sampai sekarang meskipun udah lebih dari 100 tahun, Huaihai Road masih punya vibe yang beda. Gedung-gedung modernnya berdampingan dengan bangunan bersejarah, sementara di gang-gang kecilnya tersembunyi kafe dan toko-toko yang super estetik. Cakep banget. Dan wilayah ini sekarang ramai banget nih. Jadi banyak warga lokal dan banyak turis juga yang jalan-jalan di sini, dan kalian bisa lihat banyak toko dengan brand lokal maupun brand dari luar juga. Jadi kalau Wukang Road adalah jantungnya Old Shanghai, Huaihai Middle Road ini adalah catwalk-nya Shanghai guys. Tempat di mana sejarah, fashion, kopi, dan gaya hidup modern bertemu dalam satu jalan yang sama. Cakep banget guys. Ini ada toko raket kesukaan aku guys. Raket baru.
Tuh. Nah, ini nama restorannya Shu Chai Ji Shenzhen Cai. Ini kita pesan ini Shenzhen Bao pot stickers dumpling. Dumplings ya. Ya, Shenzhen Bao. Yang ini vegetable fried rice, ini yang paling terkenal di sini. Vegetable fried rice. Tapi ini mirip kayak xiaolongbao, tapi digoreng nih. Beda. Beda ya? Xiaolongbao, iya. Ini kan pot stickers nih. Jadi di bawah itu bawahnya ya. kosong-kosong gitu. Iya, bawahnya kosong-kosong. Mari kita coba ya dah. Panas. Panas banget. Oh. Ada kuah kaldu rebusan di dalam. Rasanya gurih banget. Setengah tadi. Vegetable fried rice-nya udah 16 yen. Jadi ini total tadi Gila, ini enak banget sih. semangat. Cabenya Ini total 31 ya. 31 dan menurut aku ini enak banget. Ini 9. Akhirnya dari 9. Sambalnya yang enak, cabenya yang enak. Tambah lagi ya. Dumplingnya juga enak. Kayak cara makannya harus di sendok ya, biar kuahnya bisa dipecahin dulu. Kuah kaldunya tuh manis gurih gitu loh. Tapi kalau pakai sambalnya, saus cabenya ini jadi asam pedes, balance rasanya. Kayak gini. Mantap banget. Ini aku suka makannya gini, kulitnya dulu, di dalamnya masih ada kuah, langsung dimakan semua. Kita cobain nasi gorengnya. Nasi goreng sayur. Oke aja. Enak, tapi kayak kurang garam. So, makannya mungkin bareng sama Shenzhen Bao ini karena Shenzhen Bao Ya. ini asin. Terus juga apa namanya, rasanya nggak terlalu kuat, soft, Banyak anjingnya. cukup gurih. Kasih Rasa sayurnya juga enak, nggak terlalu lodo. Ini harus makan sama sambalnya sih. Iya benar. Sejauh ini yang paling enak. Nggak tahu. Belum makan kan? Tadi siang makan roti doang. Makan dulu guys, enak banget. Sekarang kita akan menuju Nanjing East Road. Sebenarnya kita ke Nanjing East malam ini bukan buat shopping. Kita kesini karena masih lapar. Tadi makan siang pertama kita salah strategi, cuma pesen 1 porsi nasi goreng buat berdua. Terus pot stickersnya juga cuma 4 biji. Pas sore ternyata perut udah mulai demo lagi. Akhirnya kita mutusin buat jalan ke Nanjing East Road, salah satu jalan paling terkenal di Shanghai. Jalan ini udah jadi pusat perdagangan Shanghai sejak pertengahan abad ke-19. Bahkan sering dijuluki sebagai salah satu jalan komersial paling terkenal di Tiongkok guys. Kalau siang rame banget, malam jauh lebih rame lagi guys. Lampu neon toko-toko besarnya udah mulai nyala, restoran, street food semuanya berkumpul di sini. Gak heran kalau semua wisatawan yang pertama kali ke Shanghai pasti mampir ke Nanjing Road ini guys. Aku juga pertama kali ke sini dan menurut aku ini cakep banget bangunannya, vibes-nya juga hidup banget.
Tapi tujuan utama kita malam ini cuma cari makan yang proper sebelum lanjut explore Shanghai lagi di malam ini. Jadi kita mau cobain xiaolongbao-nya Shanghai, dan salah satu signature dish-nya Shanghai juga yaitu adalah crab noodles-nya. Yuk kita lihat kayak gimana. Bagus ini gedung-gedungnya. Menurut aku ini mirip kayak Osaka, Dotonbori. Wah, sini kali. Hop. Halo guys, setelah capek jalan di Nanjing Street, kita decide untuk makan di Lai Lai Xiaolongbao. Jadi kita bakal makan xiaolongbao dan juga makan crab noodles. Crab noodles itu adalah telur kepiting, nanti akan diaduk dengan mie. Dan xiaolongbao-nya isinya pork, nggak halal tentunya, dan dicampur juga dengan telur kepiting juga gitu. Jadi nggak sabar kita pengen cobain. Jadi Lai Lai Xiaolongbao ini salah satu rekomendasi makanan dari orang lokal. Kita lihat dari Tianping. Dan di Tianping itu sendiri juga udah banyak penghargaan ya. Dia menang Michelin Guide 3 kali, 3 tahun berturut-turut. Dan Tianping Award 6 kali berturut-turut. Jadi dari tahun 2018 sampai 2026 mereka juga dapat penghargaan terus tiap tahun. Menarik banget buat kita coba. Untuk xiaolongbao-nya harganya sekitar 46 yen. Jadi sekitar 100.000 lebih dikit lah ya, 110.000. Isinya 8 dan mie kepitingnya itu harganya 138. Jadi lumayan cukup mahal, tapi ini memang karena salah satu signature dish di sini, kita harus cobain nih. Oh gila, aku suka banget. Ini enak banget ya, rasanya gurih dan creamy banget. Harus coba. Dan rasanya wow, manis asin gurih, lumayan creamy, dan rasanya kepiting banget, keluar banget.
Mari kita coba. Wow. Dan segitu dulu video kali ini edisi Shanghai Part 1. Baru hari pertama aja Shanghai udah berhasil bikin kita terkesan. Mulai dari metro yang super modern, suasana French Concession yang penuh sejarah, sampai kuliner khas Shanghai yang wajib dicoba. Perjalanan kita di Shanghai belum selesai. Di part 2 nanti aku akan ajak kalian menjelajahi tempat-tempat unik lainnya, ngelihat sisi yang beda dari kota ini, dan tentunya mencoba lebih banyak makanan menarik yang sayang banget kalau dilewatin. Jadi pastikan kalian stay tune, dan kalau kalian suka konten travel kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan episode berikutnya yang lebih seru. Thank you guys for watching. Bye-bye.